Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan meramalkan tentang mengenai kepergian seseorang yang Anda sayangi, yang Anda cintai, yang Anda sukai. Ya, begitu Anda sangat mencintai, merindukan dia, kamu tuh begitu menyanjung dia, begitu memuji dia, dan kamu merasa bahwa hidup kamu tidak bisa hidup tanpa dia, gitu ya. Nah, jadi di sini ada request dari teman-teman yang pengen tahu bagaimana sih isi hati perasaan dia tuh kayak gimana, ya. Jadi sini kita akan membuka kartu, ya. Kita akan melihat perasaan dia itu seperti tercabik-cabik atau kayak gimana ya. Setelah dia mengetahui bahwa kamu sudah akan pergi dan dia tidak akan menampakkan dirinya ke mata dia, ataupun setiap hari bekerja tidak perlu memikirkan dia ataupun kelihatan wajah rupawan kamu gitu ya. Nah, jadi sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan perasaan dia tuh bagaimana ke kamu, dan dari tahap awal sampai tahap akhir tuh kayak gimana. Pengennya dia tuh maunya ke kamu tuh gimana gitu ya. Jadi di sini kita bisa bisa melihat apakah dia itu benar-benar yakin kalau dia itu memikirkan kamu tuh hanya sebagai pujian ataupun sebagai kagum ataupun mencintai kamu, menyukai kamu, ataupun dia ingin memiliki kamu tapi dia tidak berani gitu mengungkapkan sesuatu. Tapi di sini ya teman-teman, di sini kebanyakan tidak mau melakukan sesuatu hal yang seronok ataupun melakukan sisi negatif ya ke kamu gitu. Jadi dia tidak ingin menampakkan dirinya itu dengan sikap yang mungkin sesuatu sikap yang negatif ataupun membuat kamu jadi ilfeel gitu ya. Jadi dia hanya bersikap biasa-biasa saja dan normal seperti layaknya orang yang berpendidikan dan punya sopan santun ya. Nah, oke, di sini teman-teman kita akan mulai membuka kartu pertama. Tapi di sini teman-teman saya harapkan kamu memikirkan seseorang yang memiliki sebuah inisial huruf ya dari A sampai Z. Kamu memikirkan orang itu, kamu mudah-mudahan saya mengambil roh jiwa kamu ke dalam ramalan kartu tarot dengan sesuai pesan alam semesta. Di sini kita akan melihat apakah sesuai dengan Anda atau tidak, dan apakah saya mengambil roh jiwa kamu sesuai dengan pemikiran kamu. Dan saya akan menarik 6 kartu ya, 6 zodiak yang lebih berpengaruh terhadap ramalan kartu tarot ini ya. Di sini teman-teman lebih respect ya, santai, relaksasi, dan serius ya dalam hasil kartu ramalan ini. Jika memang sesuai dengan Anda ya Anda syukuri, tapi jika tidak sesuai ya mohon maaf ya, anggap saja sebagai have fun saja dalam meramal sesuatu ya. Oke, di sini kita akan mulai mengambil kartu pertama ya. Di sini dengan kartu pertama ya yang saya lihat, di sini ya kalau yang saya lihat sih banyak perubahan ya kehidupan ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa banyak sebuah perubahan dari diri kamu, dalam sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Di sini ada perpindahan tempat ya di sini ya. Jadi di sini sebuah bentuk kenyamanan, sebuah perubahan dalam kehidupan kamu terhadap si pasangan gitu ya. Jadi di sini utamanya ini di sini pasangan kamu tuh kenapa ingin berpindah tempat ataupun ingin memindahkan sebuah pindah lokasi ya, dengan tujuan untuk supaya lebih cepat pindah ataupun dengan tujuan ya. Karena di sini yang saya lihat pasangan kamu itu pengennya ingin menciptakan suasana yang lebih baru ya. Jadi di sini sebuah pindah tempat, family room di sini kan maksudnya kan ada sebuah jiwa yang dari pasangan kamu tuh mendapatkan sebuah keterpurukan hati ya. Sehingga di sini lebih banyak melakukan sebuah perubahan yang lebih spesifik daripada menanamkan sebuah perasaan yang selama ini tak kunjung berhasil gitu ya. Jadi di sini utamanya itu dia berpindah tempat untuk memberikan sebuah suasana yang baik dalam hatinya yang selama ini tidak mendapatkan sebuah dukungan ataupun dorongan yang baik demi pasangan ataupun orang disayangi gitu ya. Itu juga di sini tidak mendapatkan sebuah sisi positif dalam um,
menetapkan sebuah pilihan untuk tetap tinggal atau tidak ya. Ya, tapi di sini kartu ini mengatakan bahwa lebih banyak berpindah tempat ataupun membuat suasana hati lebih bagus daripada sebelumnya ya. Jadi ini yang saya lihat, berpindah tempat mendapatkan sebuah perubahan dalam sebuah kebahagiaan. Jadi intinya di sini kalau yang saya lihat ya, lebih banyak eh, intinya itu ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan yang pasti ya, dan tidak ada sebuah perubahan yang spesifik jika tetap tinggal serumah ataupun tetap tinggal dengan satu tujuan yang sama gitu ya. Karena di sini intinya itu pasangan yang kamu sukai tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan dan tidak mendapatkan sebuah kepastian dan merasa jenuh, tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan sebuah hasil yang baik ya. Sehingga di sini intinya itu pengen merubah hidup lebih baik lagi, mencapai sebuah kebahagiaan yang diinginkan ya. Lalu dengan gambaran kamu ya di sini official person, di sini kalau yang saya lihat, kenapa kalian tidak bisa banyak berkomunikasi ataupun lebih dekat ya? Karena di sini yang saya lihat ada sebuah banyak aturan dalam profesi kerja kalian ya. Banyak sebuah kekuatan jiwa kalian itu banyak tersimpan ya. Jadi banyak tertekan batin dan sebenarnya banyak ingin dibicarakan, tapi banyak aturan yang membatasi hubungan kalian. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa dibawa sebuah hubungan yang baik ya. Sehingga di sini hubungan tidak ada sesuatu yang menusuk ke dalam hati dan tidak ada sebuah perasaan yang cukup signifikan dalam hubungan ini ya. Sehingga hubungan kalian lebih banyak tertahankan dan tidak ada sebuah perasaan yang cukup memadai ataupun sebuah perasaan yang bisa mendapatkan sebuah pencakupan sebuah perasaan ya. Jadi kehidupan kalian itu susah untuk bisa digambarkan sebuah hubungan yang baik. Jadi hubungan kalian hanya sebatas teman, tapi di sini tidak ada sesuatu hubungan yang mencapai sebuah hubungan yang maksimal ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat, kartu ini menggambarkan bahwa tidak ada sebuah keseharian, tidak ada sebuah uh, hati nurani untuk lebih dekat ya dengan cara penyampaian yang lebih terbuka. Jadi di sini lebih banyak tersinggung ataupun tidak lebih peka dalam pencapaian ungkapan perasaan ya. Sehingga di sini tidak ada komunikasi yang lebih jelas, komunikasi yang lebih dekat dan tidak ada saling memberikan sebuah perhatian dalam pencapaian, dalam berbicara, dalam ungkapan isi hati ya. Sehingga di sini lebih banyak memendam rasa dan tertekan batin untuk tidak memaksakan kehendak untuk saling memberikan sebuah pesan ataupun memberikan salam ya, ataupun menanyakan sebuah kabar. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah kejelasan dalam hubungan ini dan apalagi hubungan kalian tidak ada sesuatu kabar titik cahaya yang dalam pembentukan sebuah hubungan ini. Lalu dengan bentuk pikiran kamu ataupun pikiran si pasangan yang dia sayangi, di sini dia merasa bahwa terlalu banyak memikirkan sesuatu, terlalu banyak merindukan kamu dan hanya bisa memikirkan muluk-muluk dan bisa berpikiran seolah-olah kamu ada di dekat dia dan seolah-olah dia kamu ada menemani dia di samping dia gitu ya. Jadi bisa saling memikirkan, saling merindukan dan hanya bisa merasakan bahwa dia tuh seolah-olah ada di samping dia gitu ya. Dan jadi di sini dia hanya bisa merindukan, dia hanya bisa memikirkan satu sosok wajah kamu yang selalu tersimpan di dalam hatinya gitu ya. Jadi di sini yang saya lihat ya hanya bisa saling merindukan kamu dengan titik jauh ataupun lebih banyak beriming-iming ataupun berhalusinasi seolah-olah kalian itu ada melakukan sebuah hubungan yang lebih dekat, ya bisa saling banyak berbicara ataupun saling memikirkan sampai terbawa dalam suatu alam mimpi ya. Sehingga di sini yang selalu mengganggu hati pikiran jiwanya sehingga sangat susah untuk mengungkapkan sebuah perasaan ya. Lalu di sini kalau yang salah lagi satu kartu ini mengatakan bahwa
tidak ada sebuah kesederhanaan dalam pembentukan jiwa, dalam membentuk sebuah hubungan ya. Jadi di sini hanya bisa saling bertolak belakang dan hanya bisa saling merindukan satu sama lain dan tidak ada sebuah perubahan gitu loh. Jadi di sini kartu ini mengatakan bahwa tidak ada pembentukan sebuah kesederhanaan dalam mencapai sebuah keinginan untuk membentuk sebuah hubungan ya. Jadi di sini lebih banyak terkekang dan lebih banyak mendapatkan sebuah hubungan yang dingin dan tidak sumber pembudidayaan dalam hubungan ya. Jadi hubungan kalian itu lebih banyak tercapainya sebuah hubungan yang tidak realistis, hubungan yang dingin, dan hubungan kalian saling acuh tak acuh ya, di sini yang saya lihat ya. Jadi hubungan kalian itu tidak mendapatkan sebuah titik cahaya harapan yang bagaimana bisa kalian dapatkan dalam membutuhkan sebuah hubungan ini. Sehingga di sini hubungan itu sangat rumit dan sebenarnya tidak ada sebuah kerumitan dalam hubungan ini, sehingga kalian itu lebih banyak tolak menolak ya, tolak bala dalam tahap pencapaian hubungan. Pembentukan dalam kehidupan kamu di sini tidak ada sebuah jalan yang terbuka. Jalan pikiran gimana untuk mendapatkan si pasangan yang kamu sukai ataupun perasaan yang dia dambakan ya. Jadi di sini keinginan dia, harapan dia tuh jalan itu tidak ada sebuah sisi positif ya. Jadi di sini hanya bisa memendam rasa dan ya begitulah kehidupan yang bisa dia inginkan dalam pembentukan harapan semu ya. Jadi sini jalan kehidupan dia itu sangat tidak mendapatkan sebuah titik kepuasan hati. Jadi di sini ibaratnya hubungan kalian itu lebih banyak dari orang yang dia sayang itu lebih banyak berhalusinasi ya. Dia merasa bahwa kamu itu adalah segala-galanya dan dia tuh hanya kamulah yang bisa membentuk hidupnya itu jadi pembentukan jati diri, sebuah kepribadian yang cukup fantastis ya. Sehingga hanya dengan diri kamu dia bisa lebih semangat dan punya dukungan yang cukup baik ya untuk mendapat sebuah harapan yang baik. Tapi di sini dia sampai saat ini dia selalu mengharapkan bahwa kamu itu adalah sebuah orang yang benar-benar nyata dalam hidup dia, dalam pemikiran dia. Tapi ternyata di sini adalah hanya sebuah pembentukan halusinasi ya. Jadi di sini dia merasakan bahwa kamu itu adalah sebuah roda jiwa, roda perasaan, dan hanya kamulah yang bisa membuat dirinya itu lebih baik gitu. Tapi di sini dalam pembentukan halusinasi ya, di sini yang saya lihat ya, memikirkan kamu tapi tidak ada sebuah kenyataan dalam memiliki sebuah harapan untuk memiliki kamu ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat dia sempat memikirkan sebuah pernikahan, memikirkan sebuah kekeluargaan supaya dia bisa menikah dengan kamu, atau dia mengharapkan bahwa dialah yang berpengharapan bahwa pengennya dia ingin menikahi kamu gitu ya. Jadi dia sampai memikirkan bahwa ingin membentuk sebuah keluarga itu yang harmonis, keluarga yang bagaimana bisa kamu capai ya. Jadi di sini kehidupan dia itu pengennya hidup harmonis dengan kamu, dia pengennya kamu aja sih yang ada di dalam hidup dia gitu ya. Jadi sebuah pembentukan jiwa, pembentukan keluarga itu yang bagaimana dia sebenarnya sih maunya kamu, gak mau yang lain, karena dia merasa bahwa kamulah yang bisa membentuk jati dirinya, membentuk kepribadian itu menjadi lebih bagus gitu ya. Dan itu juga dia merasa bahwa kamulah menjadi sebuah hubungan yang lebih pastinya untuk membawa kehidupan kamu yang bisa lebih mengerti akan dia dan membentuk sebuah kepribadian yang cukup bagus seperti seperti yang kamu harapkan, nah seperti itu ya. Jadi di sini ini yang saya lihat bahwa kamulah satu-satunya pembentukan jiwanya dalam kehidupan yang sehari-harinya membentuk dia tuh lebih bersemangat dari sebelumnya ya. Tapi itu semuanya itu tak mungkin terjadi ya, karena itu adalah sebuah mustahil. Karena dia merasa bahwa di balik kamu adalah segala-galanya buat dia, tapi di sini pasti ada orang yang lebih penting di dalam dirinya ya. Mungkin di sini adalah istri ataupun mungkin adalah suami ya, yang sudah membentuk sebuah hubungan suami istri ya. Nah, jadi di sini ataupun yang sudah membentuk sebuah hubungan yang lebih spesial sebelum menjadi sebuah hubungan suami istri. Jadi di sini dia merasa bahwa
Kamu itu adalah segala-galanya, tapi itu semua tidaklah mungkin terjadi karena sebelum ada kamu dia sudah ada orang yang hidup dalam kepribadian dia gitu ya. Jadi di sini mungkin dia selalu banyak menyalahkan Tuhan, selalu banyak menyalahkan masa-masa percintaan dia, dan dia selalu menyalahkan bahwa hidup ini tidak adil ya. Jadi dia selalu merasa bahwa selalu ada yang paling utama dalam dirinya. Dia selalu merasa bahwa dia tidak bijaksana dalam asmara percintaannya, sehingga dia selalu merasa bahwa kenapa hidup dia tuh selalu tidak mendapatkan sebuah hal yang hakiki dalam kehidupan dia ya, sehingga susah untuk berpengharapan yang bagus ya. Jadi di sini apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan tidak bisa berjalan dengan baik ya. Dari segi asmara percintaan lebih banyak tertekan batin dan tidak mendapatkan sebuah jalan keluar. Nah, jadi di sini kamu udah cukup paham ya, udah cukup dimengerti bentuk asmara percintaan yang bagaimana sih seharusnya dia inginkan gitu ya. Jadi sebenarnya sih tidak ada sesuatu yang memberikan sebuah keinginan untuk berpisah dengan kamu, tapi karena di sini ya dia merasa bahwa satu kejadian yang tidak mengenakan, mungkin di sini ada banyak pengaturan dalam aturan-aturan yang mungkin dalam segi profesi ya. Jadi di sini juga ada rencana tujuan yang tak pasti dan kurangnya adanya sebuah pesan ya, sebuah komunikasi sehingga banyak kebentur dan banyak sebuah masalah yang dihinggapi dari dirinya sendiri sehingga kurang bisa berpacu ataupun mendapatkan sebuah kebahagiaan yang diinginkan dari kamu gitu ya. Nah, jadi sini uh, kamu yang ingin berpindah tempat ataupun berpindah lokasi dengan sebuah rencana tujuan, mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, inilah adalah salah satunya sebuah faktor bahwa kamu tuh bisa bangkit kembali untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Jadi di sini ini orang yang menyayangi kamu, orang yang mencintai kamu, orang yang menyukai kamu dari jauh ataupun dari beberapa hari ataupun sudah lama, tapi tidak bisa tercukupi ataupun tidak bisa menyanggupi perasaan dia, maka terjadilah sebuah perasaan yang sangat gantung sekali dan menyiksa dan lebih banyak berhalusinasi akan diri kamu ya. Jadi di sini dia selalu mengharapkan masa-masa percintaan yang cukup harmonis, lebih mencintai ataupun daripada dicintai, lebih mengharapkan sebuah sisi kelebihan dalam mengharapkan percintaan ini, tapi cinta selalu bertolak sebelah tangan dan cinta tidak mengharapkan sesuatu hal itu terjadi pada dirinya ya. Jadi di sini masa percintaan dia itu cukuplah tidak fantastis dan tidak ada sesuatu yang realistis dalam menjalani sebuah hubungan. Hubungan ini lebih banyak memaksakan diri, menyakitkan hati dan tidak ada posisi positif yang didapatkan ya. Sehingga di sini asmara percintaan lebih banyak tergantung-gantung, terpontang-panting dan tidak ada sesuatu yang didambakan dalam kehidupan dia dalam mencintai seseorang dengan perasaan yang cukup lebih ya untuk si orang yang dia sukai. Lalu bagaimana kita akan menarik 6 zodiak ya, 6 kartu yang termasuk pengaruh asmara percintaan ini ya. Di sini kita akan menarik satu kartu yaitu zodiak Aries ya. Yang kedua zodiak Sagittarius. Yang ketiga adalah zodiak Leo. Yang keempat zodiak Gemini ya. Yang kelima adalah zodiak Cancer ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir adalah zodiak Virgo ya. Nah, jadi di sini ini adalah keenam zodiak yang lebih berpengaruh ya. Nah, jadi zodiak Aries, Gemini, Virgo, Leo, Cancer dan Sagittarius. Ini adalah 6 zodiak yang lebih berpengaruh terhadap asmara percintaan yang tak kunjung
mendapatkan sebuah pembalasan yang baik ya. Nah, jadi di sini ini adalah sebuah bentuk asmara percintaan yang cukup rumit sekali dan tidak ada sebuah tujuan yang pasti dan tidak ada mendapatkan sebuah keberhasilan dalam meraih sebuah hubungan yang pasti ya. Jadi hubungan ini tampak seperti hubungan yang tidak mendapatkan sebuah keberhasilan, mendapatkan sebuah hubungan yang mendapatkan sebuah perhatian ataupun sebuah dukungan ya dalam pembentukan hubungan ini. Jadi lebih banyak bertolak belakang dan tidak ada sebuah asmara percintaan yang lebih mengaitkan dalam sebuah perasaan yang lebih mendetail gitu ya. Nah, jadi di sini asmara percintaan ini sangatlah tidak bagus sekali dan tidak mendapatkan sebuah keputusan, kebaikan dan keberkahan oleh penyatuan jiwa oleh Tuhan terhadap kalian semua ya, terhadap asmara percintaan ini. Jadi lupakan saja asmara percintaan ini dan carilah hubungan yang lebih pasti dan bisa melangsungkan hubungan kalian menjadi lebih langgeng ke depannya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai ya anggaplah sebagai hasil ramalan dalam beramal sesuatu sebagai have fun ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Saya Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.